Pemirsa, selebgram Chandrika Cita ditangkap aparat kepolisian atas penyalahgunaan narkoba di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan bersama 5 orang lainnya. Pergaulan mengubahnya dalam cara berteman saat dirinya sebelum dan sesudah menjadi terkenal. Warganet tiba-tiba dihebohkan dengan penangkapan selebgram Chandrika Cika oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. 6 remaja ditangkap dari sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan atas penyalahgunaan narkoba. 2 diantaranya selebgram Chandrika Cika dan Monica Muller, serta atlet e-sport Herli Juliansah. Selain mengamankan ke-6 pelaku, polisi juga mengamankan 1 rokok elektrik yang berisikan cairan mengandung THC atau ganja. Cika dan 5 temannya terbukti mengkonsumsi ganja berbentuk cair atau biasa disebut sebagai liquid yang merupakan bahan baku dari rokok elektrik. Hasil tes urin juga menunjukkan positif mengandung ganja. Barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah 1 buah pouch vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. Kemudian langkah-langkah yang telah kita lakukan rekan-rekan, yang pertama kita sudah uji barang bukti yang kita amankan. Pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Polisi mengungkapkan Cika dan 5 rekannya mengkonsumsi narkoba karena efek pergaulan, bukan karena sebab lain semacam doping. Chandrika Cika dan temannya sama-sama dalam satu lingkaran yang sering memakai narkoba. Tak pelak tertangkapnya Cika membuat keluarganya terkejut. Keluarga kaget jika putrinya tersangkut perkara narkoba. Orang tua mengaku tak melihat gejala yang aneh dari sang putri yang kabarnya mengkonsumsi narkoba setahun belakangan. Ia percaya dengan anaknya sehingga tak curiga dengan pergaulannya dan teman-temannya yang banyak. Lihat aja BAP-nya nggak ada setahun itu. Nggak ada apa-apa. Tapi keluarga mengetahui kalau Cika pernah memakai. Oh enggak. Ini baru ini aja. Baru pertama kali ini. Nah, itu Alasannya apa? kesalahpahaman. Bukan bilang memakai, itu salah paham. Alasannya mungkin Alasan apa? atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin? Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu apa namanya? Pot itu yang ada kandungan itu. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya. Tak cuma Cika sebenarnya yang terjerat narkoba, sejumlah selebgram atau selebritis juga ditangkap karena konsumsi narkoba. Seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma, divonis 7 tahun penjara. Adelia malah dijuluki Ratu Narkoba. Suaminya David juga ditangkap atas kasus narkoba. Selain menikmati, Adelia juga menyembunyikan aset kejahatan sang suami dan tetap menjalankan bisnis haram tersebut. Lalu ada Amar Zoni atau Muhammad Amar Akbar, tercatat sudah 3 kali tertangkap kasus narkoba. Amar Zoni ditangkap tahun 2017 di Depok karena menggunakan narkoba jenis ganja. Selang 6 tahun kemudian 2023 Amar ditangkap di kawasan Sentul, Bogor karena mengkonsumsi sabu. 2 bulan bebas dari penjara, Amar ditangkap lagi atas kepemilikan 4,6 gram sabu dan 1,46 gram ganja di wilayah BSD Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Atap sebuah minimarket di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa seluruh isi ruangan toko. Akibatnya seluruh barang dagangan hancur tertimpa material. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi sebuah minimarket di Jalan Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang hancur berantakan setelah atap dan baja ringannya ambruk. Akibat kejadian tersebut, seluruh isi toko hancur karena tertimpa material atap bangunan. Sebelum ambruk, atap di lokasi itu terus berbunyi seperti ada benda yang jatuh sejak pagi hari. Setelah minimarket beroperasi pukul 9 pagi, atap minimarket dan seluruh baja ringannya ambruk menimpa seluruh isi ruangan. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut, lantaran seluruh orang dalam ruangan langsung berupaya menyelamatkan diri. Kayak jatuh, kira itu kucing. Terus tadi cek ke belakang, nggak ada apa-apa. Udah biasanya berjalan. Pas jam 9, jam 8-an, terus ada suara lagi, kayak jatuh gitu lah. Dari arah? Di atas.
Saat ini para pegawai toko mulai membersihkan material atap yang ambruk tersebut dan memilah barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Diduga ambruknya atap minimarket diakibatkan derasnya hujan yang terjadi selama beberapa hari. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan. Pemirsa, bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih merendam 35 desa di 7 kecamatan. Selain rumah dan rumah ibadah, sejumlah sekolah dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat ikut terendam hingga terpaksa diliburkan. Banjir merendam ribuan rumah, akses jalan hingga fasilitas umum seperti rumah ibadah dan sekolah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Di Desa Wailawi, Kecamatan Malangke Barat, tinggi genangan yang menggenangi sekolah membuat pemerintah memutuskan meliburkan para siswa. Tak hanya itu saja, banjir ikut merendam puskesmas sehingga proses pelayanan dihentikan dan digantikan dengan memberikan layanan kesehatan dari rumah ke rumah. Tingginya intensitas curah hujan di daerah itu membuat sejumlah tanggul yang ada di Sungai Rongkong, Sungai Lampuawa, dan Sungai Paliasa meluap ke pemukiman penduduk. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, tebing setinggi 20 meter longsor. Akibat kejadian ini, satu kendaraan minibus terseret longsoran tanah dan terjatuh ke dalam jurang sedalam belasan meter. Tebing setinggi 20 meter di Jalan Provinsi lintas Curug Muara Aman, Kecamatan Rimbo Penghadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu longsor. Akibat kejadian ini, satu kendaraan minibus yang berisi satu orang terseret longsoran tanah dan masuk ke dalam jurang setinggi belasan meter. Beruntung korban tak alami cedera serius dan segera dilarikan ke puskesmas tempat. Tak hanya membuat kendaraan masuk dalam jurang, longsor kali ini juga menutup badan jalan dan membuat akses jalan dari Kabupaten Lebong menuju Rejang Lebong lumpuh total. Hal ini mengakibatkan kemacetan sepanjang kurang lebih 2 km selama lebih dari 5 jam. Mengingat banyaknya material longsor dan waktu tiba bantuan alat berat agar bisa sampai ke tujuan. Karena lokasi berada cukup jauh dari area kota. Tiba-tiba longsor turun dan mobil yang di depan kami ikut terseret ke bawah, itu mobil warna silver tadi. Informasinya cuma satu orang dan berhasil selamat, langsung bawa ke puskesmas. Tim BPBD mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang hendak melintas di jalur rawan longsor agar lebih waspada, mengingat intensitas hujan saat ini masih cukup tinggi. Dari Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, Ainus melaporkan. Pemirsa, harga sejumlah sembako masih belum stabil, bahkan diantaranya masih mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, penjual berharap agar harga sembako segera kembali stabil. Ya, pemirsa, melaporkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan dapat kami informasikan saat ini sejumlah harga sembako masih belum stabil. Bahkan diantaranya masih ada yang cukup tinggi seperti harga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting. Untuk harga bawang merah saat ini dibanderol dengan harga Rp50.000 per kilogramnya, dari harga normal hanya Rp30.000 saja. Sedangkan untuk harga bawang putih saat ini dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal ini hanya Rp35.000. Dan untuk harga cabai merah keriting ini sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun sudah turun dan pada pekan ini kembali naik di harga Rp60.000 per kilogramnya. Dari harga normal ini hanya Rp40.000 saja per kilogramnya. Berbeda dengan harga bawang dan juga cabai, untuk harga telur dan juga daging ayam saat ini sudah cukup stabil, yakni untuk daging ayam dibanderol dengan harga Rp45.000 hingga Rp75.000 per ekor, dan untuk harga telur ayam saat ini dibanderol dengan harga Rp28.000 per kilogram. Dan kenaikan harga baik dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting ini diperkirakan karena pasokan dari pasar induk yang menipis, namun permintaan ini masih terhitung banyak. Dan para warga baik pembeli ataupun penjual tentunya berharap harga ini sudah kembali stabil agar pemasukan mereka baik dari sisi pembeli ataupun pedagang ini turut stabil. Dari Jakarta, Wenda Nura, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan.